wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Hari ini kita akan belajar mendongeng bagian 2. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu siswa mampu membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang kedua yaitu siswa mampu menceritakan pesan moral yang terdapat pada dongeng, baik lisan maupun tertulis. Sebelum belajar mendongeng, sebaiknya kalian perhatikan hal-hal berikut. Pelafalan adalah pengucapan kata ketika membaca, maka pengucapan kata harus jelas. Yang kedua yaitu suara lantang. Ketika membaca dongeng, selain pelafalan yang jelas, suara juga harus lantang, supaya yang mendengar dongeng paham dengan cerita yang dibacakan. Yang ketiga yaitu tanda baca. Ketika bertemu tanda titik, maka harus berhenti, kemudian dilanjutkan membaca lagi. Bertemu dengan tanda koma, maka harus berhenti sejenak, kemudian melanjutkan membaca. Yang keempat yaitu ekspresi. Ekspresi juga harus diperhatikan. Ketika cerita sedih, maka ekspresi juga harus menandakan kesedihan. Ketika bahagia, maka ekspresi juga harus menandakan kebahagiaan. Yuk kita simak dongeng berikut. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan, tumbuh bermacam-macam tanaman bunga yang sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan mencium bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan pada bunga-bunga yang lain. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini, kata putri satu. Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih, bersih, dan harumnya semerbak memenuhi taman ini, kata putri dua. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya, kata putri satu. Aku tidak habis pikir mengapa putri-putri itu suka sekali dengan dirimu, kata sedap malam dengan sinis. Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras, kata bunga anggrek. Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana, kata bunga mawar dengan kesal. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kumbang-kumbang itu membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu di taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati, kata bunga sedap malam dengan rasa penyesalan. Aku
Aku juga minta maaf Melati, selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat buat kami, kata bunga anggrek. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu Melati. Aku minta maaf ya, kata mawar biru menyesal. Aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk, kata bunga melati. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri, karena keharumannya yang semerbak mengundang para kumbang datang. Akhirnya mereka bersahabat selamanya. Nah, anak-anak, demikian tadi dongeng Melati yang Baik Hati. Tentunya kalian masih ingat bukan? Pada Ayo Mendongeng bagian pertama sudah kita bahas unsur-unsur intrinsik pada dongeng. Yang pertama yaitu tema. Nah, anak-anak, dari dongeng tersebut kira-kira temanya apa ya? Betul sekali, tema pada dongeng tersebut adalah persahabatan. Unsur yang kedua, latar, taman bunga istana. Yang ketiga yaitu alur. Kira-kira apa ya alurnya? Yup, betul sekali, yaitu alur maju. Selanjutnya yaitu tokoh. Kira-kira siapa saja ya tokoh dalam dongeng Melati yang Baik Hati? Wah, kalian benar-benar anak-anak yang hebat. Tokoh pada dongeng tersebut yaitu Putri 1, Putri 2, Bunga Mawar Biru, Bunga Anggrek, Bunga Sedap Malam, dan Bunga Melati. Selanjutnya yaitu penokohan. Putri 1 dan Putri 2 berwatak penyayang. Bunga Mawar Biru, Bunga Anggrek, Bunga Sedap Malam mempunyai watak iri. Bunga Melati mempunyai watak baik hati. Nah, selanjutnya yaitu pesan moral pada dongeng Melati yang Baik Hati adalah yang pertama yaitu kebaikan akan menciptakan kebahagiaan. Yang kedua yaitu berprasangka baiklah pada siapapun. Semoga video penjelasan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.